Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Boskan. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur ya guys. Oke, kali ini Boskan akan membuat tutorial mengemudi mobil. Dan mobilnya mobil manual guys. Jadi tentunya berbeda dengan mobil matic. Seperti apa videonya? Ikuti terus ya guys. Oke guys, langsung kita masuk ke ruang kemudi untuk kita membuat tutorial mengemudi mobil manual. Dan kebetulan kita nih pakainya mobil yang diesel ya guys. Bedanya apa dengan mobil bensin? Bedanya tentunya akselerasinya berbeda. Oke guys, kita masuk dulu di ruang kemudi. Jangan lupa tutup pintu ya. Latihan mengemudi kalau nggak ditutup pintunya bahaya guys. Oke, pertama apa yang kita harus lakukan ketika kita mengemudi sebuah kendaraan? Yaitu pertama kita harus pakai sabuk dulu guys. Itu langkah pertama. Jadi ketika kita masuk ke mobil langsung tarik ya guys. Ini di sini setiap mobil sudah pasti ada ini namanya seat belt atau sabuk pengaman. Jangan lupa masuk langsung tarik ini sabuk pengaman, terus diklik sini kakak. Ini karena kameramennya anakku tercinta si Boskan ini. Sini kakak, di syuting sini kak. Nah jadi sabuk ini ditarik pelan karena sabuk ini kalau ditariknya kenceng pasti dia tidak mau keluar. Nah seperti ini namanya sabuk pengaman. Artinya sabuk ini berfungsi ketika semisal kendaraan terjadi tabrakan, otomatis ini akan mengunci dan menahan badan kita supaya tidak mengayun ke depan sehingga akan terjadi benturan dengan setir. Nah makanya kita walaupun semisal kita dalam kondisi buru-buru, kita nyetir tidak boleh narik sabuk itu dengan cara yang buru-buru atau dengan cara yang kencang. Pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Lalu dicari lubangnya guys, dimasukkan 1, 2, 3 slep. Oke. Pertama tentunya sabuknya, dan langkah berikutnya kita harus punya ini guys. Ini adalah kuncinya. Jadi kita sudah harus pegang dulu kuncinya, dan kita juga harus menguasai untuk mengoperasionalkan kunci ini sebelum kita belajar berjalan di sirkuit tempat latihan mengemudi ataupun di tempat lainnya ya guys. Kita harus kuasai dulu. Nah seperti apa fungsi kunci ini? Mari kita simak bersama guys. Oke guys, jadi mobil zaman sekarang itu ya, mobil yang keluaran terbaru itu kebanyakan kuncinya modelnya seperti ini. Beda dengan mobil yang keluaran tahun tua itu ya. Loh, ini mana kuncinya ini? Kuncinya bukan yang ini loh guys, tapi di sini dipencet ya. Ini ada pencetan berwarna krom ini, dipencet nanti akan keluar sesuatu. 1, 2, klik. Nah, ini dia. What the fuck? Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kita sekarang masukkan di lubangnya guys. Cari lubangnya. Oke. Kita masukkan, klik. Nah, karena ini mobil sensornya juga masih alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Jadi ketika kunci masuk lubang otomatis sensor akan bunyi. Artinya ini untuk mengingatkan kita semisal kita turun dari mobil dan kuncinya belum dicabut. Artinya ada sensor yang mengingatkan kita untuk segera menyabut kuncinya ya guys ya. Nah di kunci ini ketika masuk ini dalam masih kondisi lock atau terkunci, dan tentunya kita akan putar ke arah jarum jam ya. Ini 1, ketika kita putar ke 1, kita putar ke kanan pertama. Ini yang berfungsi adalah audio. Jadi untuk power window dan kelistrikan yang lain itu belum berfungsi, termasuk speedometer atau indikator ini juga belum nyala. Ini ya berfungsi baru audio ya guys. Coba kita cek dulu ya.
klik ya, ini peringatan ketika kita mengemudi tidak boleh memperhatikan layar ini. Klik. Nah, jadi di putaran pertama itu audio sudah berfungsi. Klik. Dan untuk putaran kedua ya, baru nanti akan berfungsi untuk kelistrikan berikutnya, yaitu power window dan indikator di mobil ya guys ya. Nah, ini sekarang sudah di posisi on ya, artinya di putaran kedua itu indikatornya semuanya sudah nyala. Mulai dari ini, karena ribbon yang diesel itu kan ada eco mode, ada power mode ya. Dan indikator-indikator yang lain sudah nyala, termasuk power window di sini sudah bisa difungsikan. Ya, kita coba. Power window ya, sudah berfungsi dengan baik. Sana juga semuanya sudah berfungsi. Nah, artinya kita tinggal menyalakan mobilnya. Nah, karena ini mobil ribbon diesel, itu ketika kita menyalakan mesin itu harus dibarengi dengan kita menginjak kopling ya. Jadi tanpa diinjak koplingnya, buat teman-teman nanti yang kebetulan pakainya ini ribbon ya, ini kalau hanya kontaknya tanpa dibarengi dengan injakan kopling, mesin tidak akan berbunyi. Kita coba ya. Ya, mesin tidak berbunyi. Jadi ini juga salah satu fitur mobil untuk keamanan atau untuk safety. Tapi ketika ini kopling ya, kopling kita injak, harus kita injak sampai mentok, set, dan kita sekarang bisa nyalakan. Nah, baru si ribbon ini bisa nyala. Artinya kalau mobil sudah menyala, ini kita sekarang bisa masuk ke tahap berikutnya. Perkenalan dulu tentang kelistrikan ya guys, karena di sini ada beberapa, yaitu di tuas kanan, ada tuas kiri. Kita harus tahu fungsinya dulu sebelum kita belajar mengemudikan atau menjalankan mobilnya. Ingat, karena ini adalah tutorial mengemudi mobil, jadi kita harus betul-betul menguasai kelistrikan. Jadi kita harus betul-betul menguasai fitur-fitur mobil atau fungsi-fungsi tuas apa saja yang ada di mobil ini sebelum kita jalan. Nah, salah satu tanda bahwa mobil ini sudah menyala itu di jarum RPM ini akan naik hampir 1000. Ya, ini kan hampir naik 1000. Jadi artinya angka 1, 2, 3 ini dalam angka ribuan ya guys. Artinya ini 1000, 2000, 3000, 4000 dan sampai 6000. Nah, karena kalau khususnya untuk mobil yang bensin ya, itu suara mesinnya kan lebih halus, beda dengan mobil diesel. Ada suara mesin yang terdengar dari ruang mesin, yang terdengar sampai keluar, terlebih ketika kaca ini kita buka. Tetapi ketika kita menyetir mobil atau ketika kita latihan mobil pakainya mobil bensin, itu cenderung suara mesin tidak kedengeran guys. Jadi ketika ini posisi kaca tertutup, semuanya rapat, itu biasanya suara mesin tidak terdengar. Jadi kita sering tidak tahu sebetulnya saat itu kondisi mesin nyala atau tidak. Nah, kita bisa melihat tandanya ketika mesin itu nyala, yaitu jarum RPM ini naik di angka hampir 1000. Nah, kita coba matikan mesinnya, nanti otomatis si jarum ini akan turun. Oke? Kita akan matikan ya. Ini di sini bagian kunci mobilnya tadi akan kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dan tolong teman-teman memperhatikan jarum RPM ini ketika kunci atau ketika
mesin mobil saya matikan, ini otomatis jarum RPM ini akan turun ya guys. 1, 2, 3. Nah kan, nah ini artinya mesin sudah dalam kondisi mati. Kenapa ini harus saya review, harus saya jelaskan secara detail? Karena masih ada beberapa orang yang latihan mengemudi mobil dan mobilnya sudah kondisi nyala tetapi masih dinyalakan lagi, sehingga nanti akan akan terdengar suara tidak enak, suaranya biasanya krek karena itu kondisi mesin mobil sudah menyala tetapi dinyalakan lagi, dan itu nanti juga akan berpotensi mempercepat kerusakan dari mobil itu sendiri guys. Jadi mulai pertama itu mulai dari cara mengklakson. Nah ini juga penting terutama untuk kita yang sedang latihan. Nah terus kalau di Ribbon ini juga sudah ada fitur steering switch ya. Jadi sebetulnya tombol-tombol ini fungsinya sama dengan yang ada di sini ya guys ya, yang ada di double din ini. Cuma ini untuk mempermudah saja ketika kita sedang mengemudi dan mungkin kita butuh untuk mengurangi volumenya atau mungkin next ya, atau untuk mencari lagu berikutnya. Ini adalah tombolnya, dan ini juga untuk ketika semisal kita sedang di jalan dan ada telepon, kita juga bisa langsung angkat dari sini ya. Ini ada tombol untuk mengangkat dan mematikan telepon. Dan berikutnya kita akan kenali dulu untuk power window ya guys ya. Mulai pertama di sini kalau ada simbol ya, ada simbol kali ini ya atau silang, ini artinya untuk mengunci. Jadi ketika ini dipencet, ini akan mengunci di bagian pintu belakang dan depan sebelah kiri ya. Jadi yang ini untuk mengunci kaca ya guys ya, kaca ini dan yang belakang kanan kiri nanti otomatis akan terkunci. Kenapa ada fitur ini? Ini tentunya untuk mengantisipasi ketika kita sedang perjalanan dan di situ ada penumpang anak, yang dimana anak itu kan ya masih usil ya pasti ya, mungkin pas di tengah perjalanan ada anak yang iseng membuka kaca, dan itu kan potensinya membahayakan perjalanan, membahayakan keselamatan anak itu sendiri. Makanya ada fitur ini, ketika kita jalan bisa kunci. Nah ketika sudah kita kunci, hanya kita sebagai pengemudi yang bisa mengoperasikan semua kaca, baik membuka atau menutupnya. Nah terus di sebelah kiri ini ada central lock atau untuk mengunci pintu. Nah ini juga penting. Jadi ketika kita sudah jalan ya, mobil sudah jalan, itu biasanya sih kalau laju kendaraan sudah semakin kencang, kurang lebih melaju di 30 meter kilo jam, itu biasanya otomatis ini pintu sudah akan mengunci dengan sendirinya. Tapi untuk kita lebih tenang, kalau saya ya, saya biasanya juga akan saya kunci secara manual ya, akan saya pencet. Kenapa? Itu sekali lagi untuk keselamatan semua penumpang mobil tersebut. Jadi ketika kita sudah kunci klik, nah ini semua pintu sudah terkunci dan tidak ada potensi tiba-tiba ketika mobil jalan nanti tiba-tiba si pintu itu dibuka oleh anak yang tidak tahu. Itu kan juga potensi akan membahayakan kita dan juga akan membahayakan pengendara lain. Itu ya guys. Dan ketika kita butuh untuk membuka, ini ada di belakangnya, ini adalah untuk membuka ya. Kita lihat ketika kita pencet pasti ini akan buka. 1, 2, 3 ya kan. Jadi ini untuk mengunci dan ini untuk membuka. Dan di berikutnya tentu ini fungsi otomatis ya. Kalau yang di ruang kemudi ini kacanya otomatis, artinya kita pencet sekali nanti akan full naik ke atas. Dan berikutnya power window ini ada 4. Ini sesuai dengan jumlah pintu mobil ini ya guys. Jadi yang A ini artinya otomatis, ketika kita pencet sekali dan nekannya lebih
kencang, itu dia akan secara otomatis naik dengan sendirinya. Dan fitur ini biasanya hanya terdapat di ruang kemudi. Begitu juga ketika kita pencet ke bawah dan secara full, dia otomatis akan membuka sampai full, sampai terbuka penuh. Tetapi fitur ini hanya ada di ruang kemudi, tidak ada di pintu sebelah kiri atau pintu penumpang. Ini tentunya di masing-masing pintu sudah ada tombolnya dan juga bisa kita operasikan dari sini ya guys ya. Oke, berikutnya di depannya ada bunder nyenil guys. Kira-kira apakah fungsinya tombol ini? Nah, ini ada tulisan L, R artinya kiri dan kanan. Nah, ini adalah namanya electric mirror. Jadi ini untuk mengendalikan spion guys. Nah, jadi ketika ini kita putar ke kanan, klik seperti ini, tentunya yang akan berfungsi adalah spion sebelah kanan. Kita coba ya. Oke, kita coba pencet. Nah, dia akan berubah posisi ya. Naik, turun, terus juga bisa nyamping ke kanan, nyamping ke kiri. Nah, ini biasanya kita butuhkan ketika kita sedang parkir dan ruang parkirnya itu yang sempit guys. Jadi kita harus mengetahui posisi bannya, posisi ban di belakang itu ada di posisi mana. Ya, ini sangat mudah ya untuk mengoperasikan. Dan kalau kita mau mengoperasikan spion sebelah kiri, tinggal kita putar ke kiri seperti ini. Klik. Nah, ini otomatis yang akan bergerak nanti adalah spion sebelah kiri ya guys. Kita coba tuh. Nah, dengan seperti itu nanti kita bisa mengetahui posisi roda belakang sebelah kiri ketika kita parkir atau ketika kita sedang berjalan di jalan yang sangat sempit ya guys ya. Nah, berikutnya kita sekarang beralih ke bawah setir bagian kanan. Jadi ini sudah pasti ada di setiap mobil, ada tuas sebelah kanan dan ada tuas sebelah kiri di setiap setir mobil. Di tuas sebelah kanan ini untuk perlampuan ya guys ya. Jadi di sini masing-masing juga sudah ada simbolnya. Bulat atau lingkaran ini artinya mati. Ini lampu fog lamp. Anak panah kanan dan kiri ini artinya lampu sein. Dimana kalau kita tarik ke kanan itu nanti akan berfungsi sen sebelah kanan. Dan di berikutnya yang sebelah kanan ini juga sama. Yang lingkaran ini artinya mati dan ini berfungsi untuk lampu utama. Jadi saya praktekkan ya sekarang ya guys ya. Jadi ini adalah fog lamp. Fog lamp ini kalau di sini artinya ini sekarang dalam posisi mati dan ketika kita tarik ke depan, klik, ini fog lampnya akan menyala. Dan di indikator pasti juga akan ada indikator yang nyala seperti ini. Nah, oke. Nah, ini adalah indikator fog lamp seperti ini ya guys ya. Artinya kalau ini sudah nampak fog lampmu sudah sedang dalam kondisi nyala. Kita matikan dulu sekarang. Fog lampnya kita matikan, klek, mati. Dan fog lamp ini akan nyala barengan ketika kita menyalakan lampu atau tuas lampu yang sebelah ujung ini guys. Nah, ini cuma muter sebelah ujung ya. Nah, jadi lampu utama ini mati ya, lingkar ini artinya mati. Kita perhatikan ini ya, ada strip ini ya. Dan ini seperti ini, lampu kota nyala. Nah, lampu kota itu indikatornya di sini ya. Ya, ini mungkin lebih jelas ya. Nanti akan muncul barengan dengan indikator di speedometer ya. Ini posisi mati dan kita maju. Lampu kota nyala ya, indikatornya sudah nampak di sini.
Ya, ini seperti ini adalah indikator lampu kota. Dan kalau kita mau menyalakan lampu utama yang tentunya kita butuhkan di setiap kita perjalanan malam hari, ini kita putar lagi searah jarum jam lagi ya guys ya. Sekali lagi klik. Nah, ini stripnya sudah di posisi lampu utama nyala. Artinya lampu depan atau lampu utama sekarang kondisinya nyala. Nah, ini adalah penampakan dari luar ya guys. Setelah tuasnya kita fungsikan semuanya, kita nyalakan semuanya, mulai dari fog lamp nyala, lampu kota nyala, dan lampu utama juga sudah nyala. Tapi karena ini kita bikin videonya di siang hari, jadi cahaya lampu mobil ini tidak terlihat begitu terang, tentunya akan kalah dengan ciptaan yang kuasa, yaitu cahaya matahari ya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke guys, jadi tuas sebelah kanan sudah kita kupas tuntas ya guys. Sekarang saatnya kita beralih ke tuas sebelah kiri guys. Dan ini adalah namanya tuas wiper, dimana fitur ini pasti akan kita butuhkan ketika kita sedang perjalanan dan dibarengi dengan turunnya hujan guys. Nah, jadi di tuas wiper ini hanya ada dua fungsi ya guys ya. Yang pertama itu tak mulai dulu dari wiper belakang. Jadi ketika kita putar ke depan, ini wiper belakang akan berfungsi. Klik. Ya. Dan berikutnya tentunya akan berfungsi vital untuk membersihkan kaca depan ya guys. Nah, bagaimana cara mengoperasikan tuas wiper ini? Caranya seperti ini guys. Jadi kita mau mengeluarkan airnya dulu, cukup kita tarik ke belakang. Set. Nah, keluar air. Kelihatan ya? Ini kita tarik ya. Bismillah, 1, 2, 3. Set. Nah, air wiper otomatis keluar. Kita tarik ke belakang seperti ini. Seret, ini keluar air guys. Oke, sekarang kita pindah posisi kameranya supaya nampak jelas semuanya ya guys. Ini maklum karena saya videonya sendiri guys. Jadi kita fungsikan wipernya depan. Kita mau mengeluarkan airnya, itu cukup kita tarik ke belakang 1 kali. Nah, itu keluar guys. Nah, kalau kita mau mengeluarkan air wiper dibarengi dengan usapan wipernya, itu kita tekan lama. Kurang lebih kita tekan 2 detik ya. 1, 2. Nah, otomatis air keluar dan akan dibarengi dengan usapan wipernya. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan ketika kita mengoperasikan wiper atau ketika kita menyalakan wiper. Jangan sampai kondisi kaca mobil ini dalam kondisi kotor ya guys. Jadi apabila kaca ini kotor, ada debu dan bahkan ada pasir yang menempel, dan panjenengan itu mengoperasikan wiper, itu akan berpotensi merusak kaca ini, akan baret-baret karena kena usapan wiper yang dibarengi dengan pasir ataupun debu-debu yang nempel tadi. Jadi mohon dipastikan sebelum wiper dinyalakan, dipastikan kaca sudah dalam kondisi bersih. Nah, untuk cara yang saya praktekkan tadi itu kurang lebih juga sudah aman, karena sebelum wiper mengusap ke kaca, itu air kita keluarkan dulu. Jadi kita pencet sebentar seperti ini. Jadi air wiper keluar tanpa diiringi dengan usapan wipernya. Jadi dipastikan kita basahi dulu kacanya. Ini antisipasi semisal ada debu-debu atau bahkan pasir yang menempel di kaca. Jadi paling tidak ditekan bertahap supaya airnya keluar tanpa wipernya mengusap. Klik 1. Pakai jeda kurang lebih 3 detik. Klik lagi. Nah, supaya dipastikan si kaca ini betul-betul basah, sehingga semisal ada debu-debu yang menempel, nanti ketika wiper mengusap seperti ini,
Nah, ini sudah tidak membuat kaca baret ataupun kacanya rusak ya guys. Karena kalau sampai kacamu ini baret-baret atau rusak, tergores, itu nanti untuk kita memulihkan itu juga butuh biaya yang lumayan mahal guys. Nah, sekarang saya akan mengulas fungsi dari tuas wiper ini. Ada beberapa level dimana kalau kita tarik ke bawah sekali, ini wiper akan berfungsi, tetapi level pertama dan jedanya itu agak lama atau pelan ya. Mungkin ini bisa dipakai ketika kita jalan dan dalam kondisi gerimis. Tetapi ketika hujan deras, pasti kita membutuhkan usapan wiper yang lebih cepat, lebih tinggi intensitasnya. Kita harus tarik lagi ke bawah ke level 2, akan lebih cepat. Ya. Terus ditarik lagi ke bawah level 3, ini akan lebih cepat lagi. Dan ini sudah menjadi level tertinggi. Jadi ada 3 level dari kecepatan wiper tersebut. Terus jalan ya? Iya, jalan. Kakak bisa nyuting kayak tadi ya? Bisa ya? Bantuin ayah ya. Oke guys, di elektrikal sudah kita kupas tuntas dan saatnya kita sekarang mengenali tentang tuas-tuas yang di kaki ya guys. Karena ini mobil manual, jadi tentunya tuas di kaki itu ada 3. Yang sebelah kanan ini ada gas, tengah ini ada rem, dan paling kiri ini adalah kopling. Dan ada aturannya guys. Jadi fungsi kaki kanan kita ini hanya untuk 2 tuas ini, yaitu untuk tuas gas dan tuas rem. Tidak boleh kita sekalipun, tidak boleh kita menginjak kopling pakai kaki kanan. Itu tidak boleh, dilarang keras. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Dan sebaliknya, kaki kiri kita ini hanya berfungsi untuk kopling saja. Jadi tidak boleh difungsikan untuk tuas yang lain. Kaki kiri hanya untuk kopling, sementara tugasnya kaki kanan ini adalah bertugas 2 tuas. Pertama gas, yang kedua adalah rem. Artinya, semisal panjenengan semuanya sudah bisa mengemudi mobil manual dan suatu ketika panjenengan ganti mobil yang matic, itu ada kaki yang dianggurkan guys, yaitu kaki kiri. Karena yang difungsikan mengemudi mobil matic itu hanya ada 1 kaki yang difungsikan untuk ngegas dan juga untuk ngerem. Tidak boleh karena hanya 2 tuas kita nyetirnya matic terus kita fungsikan kaki kanan untuk ngegas, kaki kiri untuk ngerem. Itu juga dilarang keras, karena itu nanti akan mempengaruhi laju kendaraan kita. Karena masing-masing kaki ini sudah mempunyai karakter yang berbeda. Jadi ketika nanti dengan mobilnya matic, otomatis kaki kiri ini bisa dianggurkan, bisa diangkat, bisa bergerak seleluasa mungkin ketika kita mengemudi jarak jauh dan mungkin terasa pegel-pegel di kaki ya guys ya. Dan satu lagi, juga tidak diperbolehkan ketika kita latihan nyetir dan kita sudah posisi mobil jalan, tidak diperbolehkan kita melihat ke tuas 3 ini ya guys. Jadi mata kita harus fokus ke depan dan ke spion kanan kiri, spion tengah. Jadi ketika kita menyetir, mata kita berubah menjadi 5. Kenapa berubah menjadi 5 mata? Karena yang 2 sudah pasti nempel di kita. Terus ini mata yang ketiga, itu mata yang keempat. Dan ini spion kanan adalah menjadi mata yang kelima. Jadi pesan pentingnya ketika kita mengemudi mobil, mata kita harus fokus ke depan ya. Dan memperhatikan juga mata ketiga atau spion tengah, mata keempat spion kiri, dan mata kelima itu adalah spion yang paling kanan.
Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap untuk menjalankan mobilnya ya guys. Ini mobil sudah kondisi nyala, dan untuk menjalankan mobilnya jangan sampai salah langkah ya guys. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah menginjak kopling sampai pol ya. Kita injak kopling ini sampai pentok ke sana. Ya, sampai pentok ya. Wajib sampai pentok. Nah, baru kita masukkan persneleng. Karena kita masih latihan, ini boleh kita ambil persneleng 2 ya, gigi 2 seperti ini, atau gigi 1. Nah, di tahap pertama kita fokus dulu saja dengan kopling ya guys ya. Nanti baru kita mengenali rem. Jadi untuk gas kita buang dulu. Artinya kita fokus untuk supaya mobil bisa melaju dulu dengan pelan-pelan. Kita cukup mengoperasikan kopling ini, atau cukup kita memainkan kopling, dan sebisa mungkin kopling ini kita angkat pelan-pelan supaya mobilnya nanti mulai jalan. Oke, sekarang kita coba ya. Kopling wajib diinjak sampai pentok, sampai pol. Lalu kita masukkan persneleng di gigi 1. Oke. Dan tahap berikutnya baru kita lepaskan hand rem atau rem tangan ya. Rem tangan kita lepaskan. Ya. Dan dipastikan kaki kanan kita di posisi di tuas rem ya guys. Di tengah ini tuas rem. Ya, jangan ke gas dulu, tapi posisi kaki kanan ini harus di rem ya, di tuas rem seperti ini. Nah, untuk melajukan kendaraan atau supaya mobil ini jalan, kita lepaskan pelan-pelan. Kita lepaskan pelan-pelan kaki kiri kita ya. Kita lepaskan pelan-pelan koplingnya, artinya ya. Kalau saya sebut kaki kiri, artinya ini kopling. Nah, kita lepaskan pelan-pelan seperti ini. Kelihatan ya guys ya. Jadi ini kaki kanan saya nganggur karena mobil sudah mulai berjalan, dan yang saya pakai hanya kaki kiri untuk mengendalikan koplingnya. Ya. Ini mobil sudah jalan ya guys ya. Artinya semakin kopling ini kita lepaskan, semakin kencang, mobil akan semakin kencang. Dan bahkan sudah kita lepas seperti ini ya, kaki sudah kita lepas semuanya. Ini mobil sudah berjalan. Kita tinggal fokus untuk mengendalikan setirnya guys, seperti ini ya. Gigi 1. Oke. Ya, sudah berjalan mobilnya. Oke, tinggal kita fokus mencari jalannya guys. Nanti aku mau main itu ya. Tetapi kita harus standby. Jadi kaki kanan ini harus standby di tuas rem tengah ya. Untuk mengantisipasi semisal di suatu ketika kita harus berhenti mendadak, atau mungkin di depan ada halangan yang hampir tertabrak, kita harus menghentikan laju kendaraan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginjak kopling secara penuh atau pol, dan kita injak remnya pelan-pelan. Kita injak remnya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan supaya hentakannya tidak terasa. Dan persneleng harus kita langsung netralkan ya guys ya. Kita netralkan seperti ini, klek. Nah, dan tentunya kalau kita berhenti, handrem harus kita fungsikan, kita tarik ke atas ya. Kita langsung tarik ke atas saja seperti ini. Iya, seperti ini bisa. Iya.
Oke guys, demikian tadi adalah video tutorial mengemudi mobil manual. Semoga video dari Boskan kali ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga di-share di semua sosial media kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.